Ya, ada kabar yang membuat kita semua berduka, Pak. Dalam beberapa waktu terakhir ini ada informasi tentang orang bahkan usia masih muda ya. Kemarin di Burungan ada remaja yang memutuskan mengakhiri hidup. Bagaimana menurut Pak Taufik dengan peristiwa seperti ini yang justru terjadi berdekatan waktunya? Ya, sebelumnya saya menggarisbawahi ya bahwa saya tidak melihatnya dari aspek satu individu, yang kedua psikologi ya, karena memang itu bukan ranah saya. Saya melihatnya dari aspek sosialnya. Jadi kebetulan di sosiologi itu dicetuskan oleh Emil Durkheim. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah fakta sosial. Ya, fakta sosial karena integrasi sosial yang ada di masyarakat itu melemah. Itu yang menyebabkan terjadinya. Nah, jenis juga ada 4 Mas ya. Sebenarnya ada 4 itu ya. Yang pertama diri yang karena tidak adanya perasaan tersendiri gitu ya. Dia merasa tersendiri dari masyarakat, dia teralienasi gitu, dia tidak merasa diterima. Akhirnya ya apapun yang dia lakukan ya saya tidak ada yang mendukung dan sebagainya, ya yang dia lakukan adalah mengakhiri hidupnya. Kemudian juga ada yang bersifat altruistik. Altruistik itu lebih bersifat ikatan sosialnya kuat dan dia ingin bersolidaritas dengan sesama komunitas atau kelompok yang ada di sekitarnya. Ini bisa diambil contoh, misalkan fenomena terorisme, diri kelompok tertentu karena hari kiamat sudah dekat. Nah itu karena altruistik, karena ada keyakinan tentang sesuatu yang lebih baik kan gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah yang bersifat anomy society itu. Anomy society itu dia merasa bahwa seorang individu itu tidak ada kepastian di dalam masyarakat. Norma-normanya tidak ditegakkan. Jadi ini juga peringatan kalau norma hukum, norma sosial itu tidak tegak, itu masyarakat akan menjadi gamang dan akhirnya mencari jalan sendiri, ya salah satunya adalah politik kan gitu. Kemudian yang keempat ini adalah fatalistic society. Nah ini sebuah fenomena yang terjadi karena memang terlalu ketatnya aturan-aturan sosial, norma-norma sosial. Ini biasanya terjadi di masyarakat yang masih ada tindakan-tindakan diskriminatif, tindakan-tindakan penindasan, misalkan budak dan sebagainya. Ya jalan keluarnya adalah keluar dari sistem yang memaksa itu. Ya salah satunya adalah bentuk. Nah saya tidak tahu ini yang terjadi di Kediri ini apakah yang bersifat egoistik atau apa gitu. Tapi tampaknya ini egoistik deh. Jadi dia merasa tidak ada sesuatu yang dia anggap bisa melindungi, bisa mengarahkan, bisa mengayomi, gitu kan. Apalagi ini rata-rata anak-anak kita, ya kan, anak-anak usia produktif, yang sebenarnya ini saatnya dia bercita-cita, belajar, bergaul dengan teman-temannya, tapi itu tidak mendapatkan ruang-ruang di sekitarnya, entah itu di temannya, entah itu di keluarga, entah di tetangga. Kita nggak tahu, itu harus diteliti itu Mas. Ini hanya suatu fenomena aja, jadi kita harus teliti apa yang sebenarnya terjadi di dalam masalah ini. Itu sementara Mas. Ya, kalau Pak Taufik tadi menyebut ada integrasi sosial yang melemah ya, disebabkan faktor apa Pak sampai melemah? Ya bisa banyak hal, karena ini kan soal tatanan sosial ya. Jadi soal pandangan hidup masyarakat. Jadi salah satunya ya tadi, ketika sebuah norma itu tidak dilakukan dengan baik, dengan baik itu artinya dengan konsisten, kemudian diterapkan dengan kontekstual ya, dengan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Misalkan norma hukum ya, norma hukum itu kan seringkali yang jadi pijakan. Kalau hukum itu sudah dibeli atau direkayasa ya, masyarakat sudah tidak punya harapan kan gitu. Tetapi kalau untuk kasus-kasus yang ada sekarang ini lebih kepada norma-norma sosial. Jadi kita tidak tahu apakah mereka sudah lama memiliki benih-benih persoalan di keluarganya, di lingkungannya, di komunitasnya. Kita nggak tahu. Karena seringkali itu yang terjadi dan anak tidak terbuka karena memang sistem pendidikan atau sistem interaksi yang terbangun di keluarga tidak menciptakan untuk itu, bukan gitu. Sehingga ya jalan keluarnya ya sendiri dia melakukan itu. Jadi deteksi atas norma itu ya kira yang
para pemegang ini ya relasi kuasa itu yang harus mendeteksi kenapa kok ada anggotanya yang seperti itu tidak terdeteksi, sehingga tidak dilakukan antisipasi atau pembinaan dan sebagainya. Gitu. Nah, menurut Pak Taufik kan ada juga anggapan bahwa generasi muda saat ini kok rasanya lebih rentan ya dengan tekanan-tekanan sosial dibandingkan generasi sebelumnya. Ada menyebut generasi strawberry yang menarik mungkin secara visual tapi dinilai rapuh. Apakah memang seperti itu ya saat ini, Pak? Ya, teknologi komunikasi, Mas. Jadi ini pekerjaan besar kita. Jadi anak-anak yang sudah sangat literatif terhadap teknologi ya. Saya katakan teknologinya bukan penggunaannya. Artinya tipe macam apapun teknologi anak-anak sekarang itu sudah sangat lihai kan. Cuma tidak diimbangi dengan literasi yang ada di dalamnya. Asalnya dia harus bagaimana menerapkan, bagaimana menyaring, bagaimana memilah dan sebagainya. Nah, tetapi secara global anak-anak itu kan sekarang masuk di dalam dunia maya ini. Nah, itu berpengaruh terhadap ini interaksi sosial yang harus dibangun kepada teman-teman di sekitarnya, kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada tetangganya. Ini kan sudah lama kita rasakan. Sekarang anak-anak yang sekolah di setiap rumah itu kan jauh sekali, dia tidak ada kesempatan untuk ngumpul dengan sesama kampung ya, teman sekampungnya. Misalnya begitu. Itu artinya kan interaksi yang terbatas di sekolah, itu pun juga dengan jam-jam yang sangat terbatas. Nah, selebihnya ya di layar maya. Ini kalau menurut saya ya yang paling kelihatan ya kita belum menyimpulkan, tapi yang paling kelihatan anak-anak sekarang ini lebih enjoy, lebih asik, lebih dominan berada di layar maya. Apapun urusannya, mulai dia menyapa temennya, mulai dia beli, belanja, itu kan melalui media sosial. Nah, ini akan mengeringkan satu piranti sosial kita yang sudah diberikan oleh Tuhan ini kepada seseorang anak, kepada yang lain. Kalau dulu kan anak itu kan diasuh oleh tidak hanya keluarga tapi tetangga, saudara, ya kan, sehingga ya mereka akan beneh gitu kan, mengerti, tahu adat sopan santun. Itu karena interaksi sosial langsung. Nah, sekarang kalau dia tiap hari nge-game, tiap hari hanya monolitik terhadap hal sifatnya positivis ya, hanya 1 tambah 1 2, ya sudah. Akhirnya dia sangat gagap ketika harus berhadapan dengan ruang-ruang sosial yang nyata.